Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Rabbi tabaraka wa ta'ala Allah dan kembali mengkaji salah satu pahami oleh sebagian kaum muslimin. Pada kali ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi dalam kitabnya As-Sahih, yang beliau riwayatkan dari gurunya Abdullah ibn Uthman Al-Marwazi, dari Abdullah Wahab, dari Yunus ibn Yazid Al-Aili, dari Muhammad Salamah ibn Rahman ibn Auf, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah. Rasulullah bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara sadar. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara sadar. Kita akan mengkaji insyaallah apakah hadis dengan lafal ini sahih, ataukah makna hadis ini sesuai dengan makna lahiriah hadis. Yang berikutnya kita akan mendapatkan bahwa gurunya Al-Imam Abdullah ibn Uthman Al-Marwazi, atau yang dijuluki dengan Dan, beliau menyendiri menyebutkan lafal hadis ini dengan mengatakan, siapa yang melihatku, ya, kata Rasul, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku. Abdan menyendiri dalam menyebutkan lafal ini. Temannya yang lain yang juga murid dari Abdullah ibn Wahab, ya, Abdan meriwayatkan hadis ini dari Abdullah ibn Wahab. Nah, murid-murid Abdullah ibn Wahab, teman-teman Abdullah lain, meriwayatkan ini bukan lafal yang siapa yang dalam mimpi maka dia akan melihatku secara sadar, bukan dengan lafal ini, tapi dengan lafal, ya, dalam Sahih Muslim dan juga Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad dan sebagainya, dengan lafal man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah aw faka'annama ra'ani fil yaqadhah. Murid Abdullah ibn Wahab yang lain, teman-teman Abdan yang lain, sebanyak 4 orang atau 5, ya, di antaranya adalah Nasr, di antaranya Al-Bahr ibn Nasr Al-Khawlani, ya, gurunya Imam Abu Dawud, ya, yang sangat thiqah. Juga Ahmad ibn Salih Al-Misri, juga Harmalah, ya, dan juga Muhammad Sulaiman Al-Ataqi. Semua mereka bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia melihatku secara sadar, atau melihatku. Jadi lafal yang benar dalam periwayatan hadis ini adalah dari riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus Al-Aili, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, adalah siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku secara, atau seakan-akan dia telah melihatku secara sadar.
yang paling sahih yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih. Lafal yang paling sahih ini adalah merupakan keraguan dari Al-Imam Az-Zuhri. Jadi kan bahwa Abdan telah menyelisih murid-murid Allah Ibnu Wahab yang lain yang meriwayatkan hadis ini dengan lafal yang berbeda. Ya, kalau seandainya kita memiliki 6 murid, 7 murid, terus kita menyebutkan A atau B. Lalu datang satu murid, kita menyebutkan A atau B. Kemudian 5 murid kita atau 6 murid kita mengatakan A atau B sesuai dengan ucapan kita. Lalu datang murid yang lain dan mengatakan, guru kita mengatakan A. Dan dia tidak mengatakan A atau B. Dia cuma mengatakan A. Kita percaya adalah berjumlah 6 orang tersebut yang lebih banyak dibandingkan dengan 1 orang. Ya. Kalau bertanya dengan kesaksiannya yang lebih atau kesaksian orang yang lebih banyak. Ya. Sebab itu kesaksian atau riwayat Abdan Al-Marwazi di sini adalah salah dan lebih kita patukan kita pada riwayat jamaah atau riwayat para perawi yang banyak. Ya. Sehingga lafal hadis yang sahih dari Abdullah ibn Wahab, dari Yunus al-Aili, Ibnu Syihab Az-Zuhri ada keraguan. Az-Zuhri ragu. Apakah Rasulullah mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku secara sadar? Az-Zuhri ragu. Apakah lafal ini atau lafal yang itu siapa melihatku dalam mimpi maka dia seakan-akan telah melihatku secara sadar? Az-Zuhri ragu dengan 2 lafal ini. Apakah orang yang melihat Rasul dalam mimpi, orang tersebut akan melihat Rasul secara sadar, ataukah orang tersebut seakan-akan telah melihat Rasul secara sadar? Ini tentunya berbeda redaksi dan berbeda makna secara lahir. Al-Imam Az-Zuhri ragu di sini. Tapi kalau kita melihat hadis ini dari jalur-jalur yang banyak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita akan mendapatkan bahwa jalur hadis ini dari selain jalur Az-Zuhri semuanya sepakat dengan lafal bahwa Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Melihatku dalam mimpi, maka dia telah benar-benar melihatku. Ya, atau seakan-akan dia telah benar-benar melihatku. Ini adalah lafal yang sahih dari hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan dari selain jalur Az-Zuhri tanpa ada keraguan, ya, diriwayatkan oleh Abu Salih As-Samman, murid Abu Hurairah yang paling dekat. Diriwayatkan oleh Muhammad Ibn Ibrahim At-Taimi dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Kulayb, ya, dan juga Abdurrahman Ibnu Ya'qub Al-Kharqi, murid Abu Hurairah yang sangat luar biasa. Mereka semua meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah dengan lafal barang siapa, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia telah benar-benar melihat. Dan bukan dengan lafal barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku ketika sadar. Kan bahwa tersalah dalam melafalkan atau meriwayat lafal ini. Walaupun dalam Sahih Bukhari kita katakan hadisnya sahih, tapi secara khusus penggalan lafal yang disebutkan oleh Abdan bahwa dia pasti akan melihatku secara sadar, penggalan lafal ini adalah kesalahan dari Abdan dan telah dibetulkan secara riwayat Al-Imam Muslim dalam dari 2 gurunya dalam kitab As-Sahih, dan juga Abu Dawud dari gurunya, ya, Bahr Ibnu Nasr Al-Khawlan, dan juga Al-Imam imam yang lain, Al-Baihaqi, ya, dari jalur Sulaiman Al-Haqi rahmatullahi taala alaihim ajma'in. Sampai di sini kita sampai pada kesimpulan bahwa lafal siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku ketika sadar adalah lafal yang tidak sahih, dan ini berangkat dari keraguan Az-Zuhri. Az-Zuhri ragu tentang lafal hadis ini. Apakah Rasul mengatakan akan melihatku secara sadar atau akan telah melihatku secara sadar? Dan kita telah sebutkan bahwa murid-murid Abu Hurairah yang sangat banyak, mereka sama-sama sepakat
bahwa lafal hadis ini adalah siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah benar-benar melihatku. Faqad ra'ani. Atau dalam riwayat lain, faka'anna qad ra'ani. Seakan-akan dia telah benar-benar melihatku. Karena syaitan la yatamathalu bi. Karena syaitan, kata Rasul, tidak menyerupai, ya, muncul dengan rupa yang serupa. Hadis ini juga tidak hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi juga diriwayatkan oleh para sahabat yang ada 7 sahabat, 8 sahabat, bahkan 9 sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya sama sekali tidak mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku. Semuanya meriwayatkan bukan lafaz yang ini. Semuanya meriwayatkan dengan lafaz man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqadah. Mereka sepakat dengan lafaz siapa yang melihatku dalam mimpi maka seakan-akan dia telah melihatku secara sadar. Di antara mereka adalah Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, dan juga riwayat Abdullah ibn Abbas dalam Sunan Ibnu Majah, riwayat Jabir ibn Abdullah al-Ansari dalam Sahih Muslim, riwayat Abu Juhaifa dalam Sunan Ibnu Majah, Abdullah ibn Mas'ud dalam Sunan At-Tirmidzi, Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Al-Bukhari. Semuanya sepakat dengan lafaz siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia seakan-akan telah melihatku secara sadar, dan bukan dengan lafaz siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku secara sadar. Jadi kesimpulannya, lafal abdan, lafal dalam riwayat abdan akan melihatku secara sadar adalah lafal yang merupakan kesalahan dari abdan dan juga keraguan dan bukan lafal asli, lafal sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Karena lafal yang saya kita sudah sebutkan bahwa siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia seakan-akan telah melihatku secara sadar. Seandainya, ya kita katakan seandainya hadis ini sahih, ada yang mengatakan ini dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari, kenapa Anda mendoifkannya? Kita katakan yang pertama, kita tidak mendoifkan hadis. Kita hanya mempermasalahkan satu penggalan lafaz. Beda kita mendoifkan hadis secara keseluruhan dengan mempermasalahkan atau mendoifkan penggalan lafaz. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim juga ada beberapa penggalan lafaz yang kita ada serotan di situ. Tapi hadis secara umum dia adalah hadis yang sahih dengan sanad yang sahih. Ini bisa diketahui dalam pelajaran ilmu ilal dan ya, ilmu-ilmu yang hadis yang sangat detail. Ini jawaban yang pertama. Bahwa kita tidak mendoifkan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi kita cuma mempermasalahkan penggalan lafal yang diselisih oleh rawi-rawi yang lain. Sehingga kita doifkan lafal ini dan kita anggap penggalan ini doif, tetapi hadisnya secara umum adalah hadis sahih. Kita mempersoalkan tambahan lafal. Kemudian jawaban yang kedua adalah seandainya hadis ini sahih, maka maknanya bukan seperti makna secara literal, secara lahiriah. Siapa yang melihat Nabi maka dia akan melihatnya secara sadar. Maknanya ya sadar di dunia. Maknanya bukan seperti itu. Kenapa bukan seperti itu? Ada banyak alasan. Yang pertama, banyak para sahabat, istri-istri Rasul, anak Rasul, istri-istri Rasul, Aisyah, Salamah, Hafsah, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para tabi'in, ya, Ali Zainul Abidin, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin, semuanya banyak yang bermimpi melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Tetapi tidak ada riwayat satupun dari mereka yang mengatakan bahwa mereka melihat Rasul secara sadar. Mereka telah melihat Rasul dalam mimpi, tetapi mereka sama sekali tidak melihat Rasul secara sadar. Tidak ada riwayat satupun. Kalaupun mereka benar-benar melihatnya, maka pasti akan ada riwayatnya.
Karena melihat Rasul adalah perkara besar. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian, melihat Rasul adalah persoalan besar, adalah orang yang paling kita cintai, orang ya, Rasul kita adalah perkara yang sangat besar. Melihatnya adalah sebuah kenikmatan yang tiada tanding. Seandainya mereka melihat Rasul, benar-benar melihat Rasul, maka itu akan diukir dalam riwayat yang sangat banyak. Padahal mereka juga bermimpi melihat Rasul. Tetapi karena hal ini, ya, tidak ada nukilan riwayatnya sama sekali. Maka makna hadis ini, ya kalau seandainya sahih, bukan melihat Rasul secara sadar di dunia. Makanya Imam As-Sakhawi rahmatullahi alaihi mengatakan, lam yasil ilaina dzalika min an ahadis sahabah wala amman ba'dahu. Wa qad ishtadda huzn Fatimah alaihi sallallahu alaihi wasallam hatta matat kamdan ba'dahu bi sittati ashhur wa bainaha wa baituha mujawirun liqabri wa lam yunqal anha ru'yatahu fil muddati allati ta'akhkharatha an. Al-Imam As-Sakhawi rahmatullahi alaihi tidak pernah ini dinukil melihat Rasul secara sadar, tidak pernah dinukil dari satupun dari sahabat. Bahkan tabi'in setelah mereka tidak dinukil dari seorang pun dari karena ya, padahal mereka adalah orang yang lebih pantas melihat Rasulullah SAW secara sadar. Bahkan Fatimah, kata Imam As-Sakhawi, Fatimah orang yang paling dicintai dan paling mencintai Rasulullah SAW. Beliau wafat 6 bulan setelah Rasul wafat karena rasa kesedihan yang sangat mendalam dengan wafatnya Rasul. Seandainya Rasul bisa dilihat setelah beliau wafat, Fatimah tidak akan sedih, Abu Bakar tidak akan sedih, Umar tidak akan sedih. Kenapa? Karena biarlah jasad Rasul wafat dan kita tetap akan melihatnya secara sadar dunia. Walaupun beliau telah wafat. Tidak perlu bersedih. Untuk apa bersedih dengan kematian Rasul? Kalau seandainya di setiap waktu atau setiap waktu tertentu kita bisa melihat Rasul secara sadar. Apa gunanya bersedih? Tapi mereka sedih karena dengan wafatnya Rasul tidak akan lagi kembali ke dunia. Rasul tidak akan lagi kembali ke dunia. Sudah qat'i, sudah perkara yang pasti. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis Imam Malik atau Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, bersabda, "Wadittu law anni laqitu ikhwanana." Saya sangat rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Saudara-saudara saya. Saudara-saudara kita. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwani?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara Anda? Saudara-saudara seperjuangan Anda dalam membela Islam. Maka Rasulullah mengatakan, "Ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'di. Atau sayatuna ba'di." Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang akan datang setelah saya, bukan kalian. Wa ana faradtuhum 'ala al-haud, dan saya, kata Rasul, akan menunggu bertemu mereka di telaga di hari kiamat kelak. Bukan bertemu mereka di dunia, bukan saya akan datangi majelis mereka di dunia, saya akan bertemu dengan saudara mereka di dunia, mereka akan melihatku, akan datang di dunia dan sebagainya. Tidak, Rasul mengatakan wa ana faradtuhum 'ala al-haud. Umatku yang akan datang setelahku, aku akan bertemu mereka di telaga. Makanya Rasul tidak mengetahui bahwa di kalangan umatnya ada orang yang akan terusir dari telaga. Ya. Rasul mengatakan, kenapa mereka terusir dari telaga? Para malaikat mengatakan, innahum qad baddalu ba'dak. Wahai Rasul, mereka telah mengganti agamamu setelah engkau meninggal. Ini menunjukkan bahwa Rasul tidak datang ke dunia untuk melihat umat. Kalau seandainya beliau datang ke dunia untuk melihat umatnya, beliau pasti tidak akan bertanya kepada para malaikat, karena akan melihat wajah-wajah orang yang telah mengganti agamanya, telah mempermainkan agamanya. Rasul tidak perlu bertanya, karena sudah tahu sebelumnya kalau seandainya dia selalu hadir di dunia untuk melihat umat. Kemudian persoalan adalah Al-Imam Al-Bukhari sendiri sama sekali tidak memahami hadis ini dengan pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa siapa yang bermimpi melihat Nabi, maka dia akan melihatnya
ketika sadar. Imam Al-Bukhari sama sekali tidak berpemahaman dengan pemahaman yang seperti itu. Persoalan lain adalah bahwa banyak orang yang bermimpi Rasul, bertemu dengan Rasul. Tapi mereka tidak bertemu dengan Rasul ketika sadar. Sampai mereka meninggal. Padahal hadis ini, kalau seandainya sahih, penggalan hadis ini kalau seandainya sahih, mereka pasti akan melihat Rasul secara sadar. Karena hadis kalau sahih, insya Allah ya Rasul tidak berbohong. Hadis itu pasti terjadi. Tetapi banyak yang bermimpi melihat Rasul, sama sekali mereka tidak melihat Rasul secara sadar. Ini menunjukkan bahwa hadis ini punya, kalau seandainya sahih, dia memiliki makna lain dengan makna yang bukan makna literal, bukan makna secara lahir. Juga adalah mutawatirnya dalil bahwa Rasul tidak akan pernah datang ke dunia setelah beliau wafat, dan beliau hanya akan bertemu umatnya pada hari kiamat. Wa ana faradtuhum 'ala al-haud, saya akan menunggu mereka, kata Rasul, di telaga di padang mahsyar kelak. Bukan saya akan mendatangi majelis mereka, bukan saya akan datang ya mengunjungi mereka dan sebagainya. Seandainya hadis ini sahih, maka para ulama telah menyiapkan beberapa makna. Para ahli hadis telah menyiapkan beberapa makna yang sahih dengan pemahaman hadis. Yang pertama, hadis ini kalau seandainya sahih, ya, lafal ini, maka ini khusus dengan para sahabat yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Dahulu sebagian sahabat masuk Islam lewat dakwahnya para sahabat yang lain, dan tidak masuk Islam secara langsung di hadapan Rasul SAW. Mereka masuk Islam tanpa melihat Rasul SAW. Sehingga ketika mereka bermimpi melihat Rasul, maka Rasul memberikan kabar gembira kepada mereka. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara sadar pada masaku, pada masa kehidupan Rasul. Jadi ada para sahabat yang tinggal di Badui yang belum pernah bertemu Rasul, masuk Islam, kemudian bermimpi dengan Rasul, bermimpi melihat Rasul. Setelah itu kemudian datang ke Madinah untuk melihat Rasul secara sadar, ya, pada masa hidup Rasulullah SAW. Jadi hadis ini khusus ditujukan kepada para sahabat Nabi SAW yang hidup pada masa ini, bukan kepada orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW. Ini adalah pandangan para ulama yang sangat banyak, antaranya dari Ibnu Tin, Al-Maziri, dan yang di antara makna lain adalah bahwa siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara sadar di akhirat kelak, bukan di dunia. Di akhirat kelak. Anda akan bertanya, semua orang di akhirat kelak akan melihat Rasul. Tetapi jawaban Al-Qadhi Iyad, jawaban para ulama yang banyak mengatakan bahwa orang yang bermimpi melihat Rasul SAW di dunia, orang yang bermimpi melihat Rasul itu akan melihat Rasul di akhirat kelak dengan penglihatan yang sangat istimewa, berbeda dengan penglihatan orang lain. Di akhirat kelak orang kafir juga akan melihat Rasul, tetapi orang yang bermimpi melihat Rasul di dunia akan melihat Rasul di akhirat kelak dengan penglihatan yang istimewa, yang sangat khusus. Entah itu dia akan berada di samping Rasul SAW, derajatnya akan, tempatnya di surga akan dekat dengan Rasul, atau Rasul akan mengkhususkannya sebagai teman duduknya di akhirat kelak, atau dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul. Penglihatan yang khusus, yang sangat istimewa, berbeda dengan penglihatan kebanyakan orang. Dan ini juga sekaligus kabar gembira bagi orang-orang yang bermimpi melihat Rasul bahwa dia akan wafat dalam keadaan muslim.
Insya Allah. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa makna hadis ini adalah makna yang dipahami secara lahir. Siapa yang bermimpi melihat Rasul bermimpi melihat Rasul, maka dia akan bertemu melihat Rasul secara sadar. Sebagian ulama, sebagian kaum sufi berpendapat dengan pandangan yang seperti ini. Apakah ada problem? Problemnya banyak sekali. Problemnya banyak sekali. Pertama tadi hadisnya kita telah katakan ada problem pada hadis, pada penggalan lafal. Yang kedua problemnya adalah perbedaan pendapat yang sangat banyak tentang tata cara melihat Rasul secara sadar. Ada orang yang mengatakan Rasul itu dilihat secara sadar dengan jasad dan rohnya. Ini kata Al-Imam As-Suyuti, kata Al-Hafidh As-Suyuti rahmatullahi alaihi. Kata beliau, orang bisa melihat Nabi secara sadar dengan jasad dan rohnya. Seakan-akan Anda melihat teman Anda yang ada di samping Anda. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tidak. Ya. Melihat Rasul dalam bentuk penampakan. Seperti Anda melihat penampakan jin, penampakan hantu dan sebagainya. Rasul datang dengan penampakan. Alamul mithal. Atau dunia penampakan. Dunia penampakan adalah dunia yang lebih tipis dari jasad dan lebih tebal dari roh. Dunia penampakan. Ya, seperti ya kalau melihat jin, melihat hantu misalnya, melihat penampakan malaikat dan sebagainya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan melihat Rasul dalam bentuk penampakan. Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani meriwayatkan dari beberapa guru yang mengatakan bahwa bukan. Melihat Rasul adalah dalam bentuk khayalan. Ya, karena besarnya rasa cinta kita kepada Rasul, akhirnya muncul itu dalam benak kita, dalam khayalan, sehingga seakan-akan kita melihat Rasul. Ya, orang kalau sudah mencintai sesuatu dengan kecintaan yang besar, seakan-akan terpampung di hadapan, sehingga ya, dia melihatnya seakan-akan dia melihatnya secara sadar. Padahal itu adalah dalam bentuk khayalan. Ini kata Imam, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam muqaddimah Tabaqat Sufiyah As-Sughra. Muhammad Ad-Duraish mengatakan tidak. Ya, dia tidak lihat dengan secara jasad dan roh, bukan dalam penampakan, bukan khayalan, tidak. Rasul dilihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk rohnya. Kita melihat bentuk roh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bisa jadi dilihat oleh teman kita yang duduk di sebelah kita dan tidak dilihat oleh orang lain yang duduk di sebelah. Dr. Ali Jum'ah mengatakan tidak. Bentuk melihat Rasul adalah mukasyafah. Ya, tabir gaib itu dibuka sehingga kita melihat kondisi Rasul dalam kuburnya. Banyak lagi pandangan ulama terkait ini. Ya, bagaimana cara melihat Rasul ketika sadar? Hal ini adalah kontradiksi yang sangat besar, yang sangat banyak. Kontradiksi ini tidak bisa disinkronisasi, tidak bisa digabungkan. Yang mana yang kita mau percaya? As-Suyuti yang mengatakan bahwa Rasul dilihat dengan jasad dan ruhnya seperti teman kita melihat teman kita. Ataukah Al-Ghazali dan yang seperti beliau mengatakan bahwa tidak cuma penampakan? Ataukah Muhammad Duraish mengatakan tidak cuma roh? Ataukah Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahwa Rasul dilihat dalam bentuk khayalan? Apakah seperti Syekh Ali Jum'ah yang mengatakan bahwa ada terbukanya tabir ghaib sehingga kita melihat Rasul, bentuk Rasul dalam kuburnya, seakan-akan kita melihat televisi, melihat acara live. Ini kontradiksi yang sangat banyak bagi orang-orang yang mengatakan bahwa boleh melihat Rasul, bisa melihat Rasul secara sadar. Ini kontradiksi yang tidak bisa disinkronisasi. Bagaimana cara melihat Rasul secara sadar?
Ini adalah kritikan pertama kepada mereka yang mengatakan bahwa Rasul bisa dilihat secara sadar. Yang kedua, bahwa dari dalil melihat Rasul secara sadar tidak ada yang sharih. Semuanya adalah ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Makanya Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Tanwirul Hadith, ya, sebuah kitab yang As-Suyuti menulis sebuah kitab yang menguatkan pendapat bahwa Nabi bisa dilihat secara sadar di dunia. Imam As-Suyuti dalam hadis ini sama sekali tidak menukil hadis yang sharih, yang jelas. Hanya menukil hadis-hadis yang memiliki kemungkinan makna, yang maknanya bisa bercabang, bisa dipahami berbeda. Dan ini kalau sudah dipahami berbeda, batal istidlal. Ya. Kalau sudah ada kemungkinan makna ini, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang jelas, yang sharih, yang tegas. Bahkan As-Suyuti tidak menukil dari sahabat, dari tabi'in tentang kemungkinan melihat Nabi dan Rasul. Karena memang tidak ada. As-Suyuti rahmatullah adalah orang yang paling luas cakupan rujukannya. Tapi beliau tidak mendapatkan satu nas pun riwayat dari Nabi yang sharih jelas dari sahabat, dari tabi'in yang menunjukkan bahwa mereka bertemu langsung dengan Rasul secara sadar. Baik hadis dhaif ataupun hadis yang mauquf atau yang lain. Di antara jawaban yang lain adalah bahwa selain tadi kontradiksi mereka yang sangat banyak, yang tidak bisa disinkronisasi, kemudian juga adalah bahwa tidak ada dalil syar'i yang jelas, tidak ada asar dari sahabat dan tabi'in, dan juga yang ketiga adalah bahwa banyak orang yang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sudah sebut. Tapi mereka tidak pernah bertemu, tidak diriwayatkan bertemu Rasul secara sadar. Sampai mereka wafat. Dan banyak di antara pemirsa yang mungkin bertemu dengan Rasul, bermimpi dengan Rasul, sampai sekarang tidak bertemu dengan Rasul secara sadar. Yang keempat, bahwa mustahil secara logika Rasul datang ke dunia dengan jasad dan ruh. Mustahil meninggalkan alam barzakh. Rasul tidak akan lagi kembali ke dunia. Kalau seandainya kembali ke dunia, Umar, Abu Bakar, Fatimah, Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu anhum ardhahum tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Karena Rasul akan kembali ke dunia, kita akan bertemu dengan beliau di dunia. Tetapi mereka bersedih karena Rasul tidak akan kembali lagi ke dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati ya Rasul sebagaimana mereka mati. Juga orang yang melihat Rasul secara sadar dalam bentuk jasad dan rohnya, dalam bentuk penampakan, maka ini akan menunjukkan bahwa orang yang melihatnya akan menjadi sahabat. Karena orang yang melihat Rasul dalam keadaan beriman kepada Rasul adalah orang yang disebut sebagai sahabat. Orang yang bertemu Rasul dalam keadaan beriman kepada Rasul, dia dianggap sebagai sahabat. Jadi Anda yang melihat Rasul secara sadar, Anda akan disebut sebagai sahabat. Masya Allah. Anda adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya Anda mengaku bertemu dengan Rasul secara sadar. Dan ini adalah mustahil. Ini adalah mustahil. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak akan datang ke dunia. Tidak ada lagi sahabat setelah para sahabat radhiyallahu anhum wafat. Ada yang mengatakan bahwa Rasul dilihat dalam keadaan penampakan. Ya, alamul mithal. Ya, penampakan di sini lebih tipis dari alam jasad dan lebih tebal dibandingkan alam roh. Ya, seperti penampakan yang biasa orang sebutkan. Kita katakan bahwa dunia penampakan ini tidak ada dalilnya. Ya, dunia penampak bahwa Rasul dilihat dalam dunia penampakan tidak ada dalilnya. Al-Imam As-Suyuti juga mengingkari bahwa Rasul sama sekali tidak dilihat dalam bentuk penampakan, tapi Rasul dilihat dalam bentuk jasad dan roh di dunia. Al-Imam As-Suyuti.
Mana yang kita percaya? Asyuti, Al-Ghazali, Syekh Muhammad Darwish, Syekh Ali Jum'ah, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mana yang kita mau percaya? Semuanya kontradiksi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hadis ini, atau lafal hadis ini adalah lafal yang, lafal hadis ini, siapa yang melihat dalam mimpi maka dia akan melihat secara sadar, adalah hadis penggalan, lafal terakhir adalah penggalan yang dhaif, syadz, tidak sahih. Kalaupun sahih, maka maknanya adalah seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Khusus untuk para sahabat yang hidup pada zaman Rasul, atau khusus di akhirat kelak. Kita akan melihat Rasul di akhirat kelak. Ya. Dan bukan sama sekali melihat Rasul secara sadar, dan bantahannya kita sudah sebutkan secara singkat dengan pada beberapa poin yang sebelumnya. Tentunya banyak sekali bahasan terkait ini, banyak sekali, tetapi apa yang kita sebutkan adalah bahasan yang cukup insyaallah, dan cukup secara singkat. Semoga bermanfaat, dan kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.